Bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa ibu bapak saudaraku melalui berita firman Tuhan pada fajar ini. Alkitab mengajar kepada ibu bapak saya dan saudara yang hari-hari ini diam di rumah atau mengisolasi diri. Apakah itu salah dan bertentangan dengan firman Tuhan? Oh tidak. Mari kita belajar firman Tuhan yang terangkat dari kitab Imamat pasal yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ayat 2, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak, atau pintil-pintil atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun, atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jika yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Sahabat terkasih, tolong perhatikan firman Tuhan tadi yang mengajar kepada kita, apabila muncul bintil-bintil, imam harus mengurung dia selama 7 hari atau mengisolasi dia selama 7 hari. Lalu pada hari yang ke-7, imam harus memeriksanya kembali. Apabila bintil-bintil itu tidak meluas, berarti sudah sembuh. Tetapi apabila masih ada, harus dikurung lagi selama 1 minggu lagi. Dan pada akhir minggu yang kedua, imam harus memeriksa kembali. Apabila sudah pudar dan bintil-bintil itu hilang, imam harus menyatakan dia sudah tahir. Ibu bapak saudaraku, yang tidak saya tekankan adalah bahwa isolasi itu penting. Karena firman Tuhan juga mengajar demikian. Oleh sebab itu, apabila hari ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghendaki ibu bapak, saya dan saudara untuk sementara mengisolasi diri, tinggal di rumah, tetap belajar, tetap bekerja, tetap beribadah, itu tidak pernah bertentangan dengan firman Allah, karena firman Allah mengajar demikian. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita tidak bosan sepanjang hari di rumah. Itu kembali kepada kreativitas kita masing-masing. Ibu bapak saudaraku bisa mengerjakan tugas keseharian. Bisa pula waktu luang ibu bapak saudaraku bisa pakai untuk membaca firman Tuhan, itu harus. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku bisa menulis puisi, menulis lagu, menulis cerita pendek, menguatkan saudara satu dengan yang lain demi menggenapi firman Tuhan yang mengajar kepada saya dan saudara untuk saling menguatkan, saling menghiburkan, saling mendorong dalam kasih, saling melayani, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, supaya menjaga tubuh tetap sehat, ibu bapak saudaraku bisa berolahraga. Di rumah bisa. Ibu bapak saudaraku bisa tai chi dan lain sebagainya di rumah. Dengan jalan demikian, ibu bapak saudaraku tetap sehat. Berikutnya, makan makanan yang bergizi. Istirahat cukup, olahraga cukup, makan cukup, dan piknik sementara ditunda sampai tiba waktunya. Selamat menikmati isolasi diri di rumah. Tuhan Yesus memberkati.